Satu live stream, satu ucapan, karir hancur, kampus mencoret, hukum bergerak. Pertanyaan bukan cuma Resbob salah atau enggak, tapi lebih dalam dari itu, bro. Kenapa seseorang bisa dengan santai menghina satu suku dan satu komunitas besar di ruang publik? Apakah ini cuma emosi sesaat, atau ada pula kepribadian tertentu di baliknya? Dan yang paling penting, apa pelajaran besarnya buat kita yang hidup di era kamera nyala 24 jam ini? Kasus Resbob bukan sekedar konten nyeleneh yang kebablasan, ini masuk ke ranah konflik sosial dan identitas kelompok. Dalam psikososial ada konsep social identity theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok, suku, budaya, komunitas, klub sepak bola. Ketika satu kelompok dihina, otak manusia meresponnya seperti serangan personal. Makanya reaksi publik bukan cuma marah, tapi defensif dan kolektif. Ucapan Resbob bukan menyerang individu, tapi identitas kolektif. Suku Sunda dan Viking Persib. Di negara multikultural seperti Indonesia, isu identitas itu high risk. Masalah makin besar karena disampaikan di ruang publik, yaitu live streaming, dilakukan figur publik, ada rekam jejak digital permanen, dan ditonton ribuan orang secara real time. Di titik ini, hukum masuk, bukan karena tidak boleh bercanda, tapi karena ujaran kebencian punya dampak sosial nyata, bro. Dan keputusan kampus menjatuhkan sanksi DO, menurut gue itu secara etika akademik, itu bukan hal aneh. Mahasiswa bukan cuma dinilai dari IPK doang, tapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Pesan besarnya jelas, identitas digital sama dengan identitas nyata. Apa yang lo ucapkan di internet bisa mencabut masa depan lo di dunia nyata. Sekarang kita jawab pertanyaan sensitifnya. Apakah ini NPD? Jawaban jujurnya, kita tidak bisa dan tidak boleh mendiagnosis seseorang dari video. Dalam psikologi klinis, NPD adalah diagnosis serius yang harus melalui asesmen mendalam, wawancara klinis, observasi jangka panjang. Tapi kita boleh membahas narcissistic traits atau ciri-ciri narsistik. Beberapa ciri narsistik menurut DSM-5 dan riset psikologi kepribadian, yaitu satu merasa superior, minim empati, butuh perhatian berlebihan, meremehkan orang lain, merasa kebal dari konsekuensi. Dalam konteks konten kreator, ciri-ciri ini sering diperkuat oleh algoritma media sosial. Konten ekstrim sama dengan views tinggi, konten ofensif sama dengan engagement tinggi, konten kontroversial sama dengan viral. Otak mendapat dopamin plus validasi. Di sinilah jebakannya. Seseorang bisa mulai percaya bahwa gua bebas ngomong apa aja, toh gua terkenal. Ini disebut online disinhibition effect. Orang lebih berani kasar di dunia digital karena merasa aman dan tidak langsung melihat dampaknya. Masalahnya, ketika empati mati dan ego naik, batas sosial ikut hilang. Apakah ini NPD? Belum tentu, tapi jelas ada impulsivitas, kurang empati, overconfidence, meremehkan dampak sosial. Dan komunikasi ini ruang publik sama dengan bom waktu. Kasus ini mahal, bukan soal uang tapi soal masa depan. Beberapa pelajaran penting, 1. Freedom of speech. Lo boleh bicara, tapi lo juga harus siap menanggung akibatnya. Ini prinsip dasar etika komunikasi publik. Yang 2, status mahasiswa sama dengan tanggung jawab sosial. Kampus bukan cuma tempat belajar, tapi tempat membantu karakter. DO bukan cuma hukuman, tapi pesan moral. Intelektual tanpa empati, dia berbahaya. 3. Konten tanpa kontrol, sama dengan self-sabotage. Banyak kreator hancur bukan karena dibungkam, tapi karena mulutnya sendiri. Di era sekarang, personal branding bisa runtuh dalam 10 detik. 4. Empati adalah soft skill paling mahal. Di dunia kerja, akademik, dan sosial, orang bisa memaafkan kesalahan teknis, tapi jarang memaafkan sikap merendahkan. Kasus Resbob harus jadi cermin, bukan tontonan. Karena besok, bisa siapa aja yang meleset. Kasus ini bukan soal membenci satu orang, tapi soal belajar sebelum terlambat. Kalau lo aktif di media sosial, ingat, kamera bisa mati tapi jejak digital enggak. Kalau lo mahasiswa, ingat, intelektual tanpa etika cuma ego berpendidikan. Subscribe channel ini kalau lo pengen bahas isu viral pakai kelas sehat, empati, dan psikologi, bukan emosi buta. Tulis di kolom komentar, menurut lo kasus ini pelajar tentang apa, bro?